Berita kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 telah tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh golongan pemuda. Dan pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sultan Syahrir. Pada sore harinya, Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Selamat sore, Bung. Ya, selamat sore. Ada apa, Bung Sultan? Saya ingin memberitahukan bahwa saya telah mendengar berita tentang kekalahan Jepang dari Sekutu. Bagaimana hasil radio kita di sana tentara Jepang? Kami telah mendengar dari radiogram yang kami buat sendiri, Bung. Ini adalah berita yang sangat baik. Bagaimana kalau kita memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Dan saya usul pernyataan kemerdekaan tidak dilakukan oleh PPKI. Memangnya kenapa? Saya hanya takut kemerdekaan kita dicap oleh Sekutu bahwa ini buatan Jepang. Saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Bagaimana kita promo Bung Karno? Baiklah kalau begitu. Permisi, selamat sore. Ya, selamat sore. Ada perlu apa kalian datang ke rumah saya? Apa kamu sudah tahu berita tentang kekalahan Jepang? Ya, tapi saya belum yakin dengan sepenuhnya tentang berita tersebut. Bung Karno, apakah kita bisa memproklamasikan kemerdekaan secepatnya tanpa campur tangan PPKI? Saya rasa tidak bisa, dan saya pun tidak bisa memutuskan sendiri. Tapi Bung, jika kita tidak bertindak secepatnya, kemerdekaan bangsa kita akan segera terhambat. Saya tetap akan bertahan. Sekolah saya memutuskan ini. Baiklah kalau begitu, Bung. Pada tanggal 15 Agustus malam, para pemuda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Malam harinya, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Waalaikumsalam, ada apa? Darwis dan Wikana? Kami ingin bertemu Bung Karno Bu, urusan sangat genting. Sebentar ya, saya panggil dulu Bapak sedang berbincang juga dengan Hatta. Baik Bu. Beberapa saat kemudian, Wikana dan Darwis diperbolehkan masuk dan bertemu dengan dua tokoh golongan tua tersebut. Selamat malam Bung. Malam. Silakan duduk. Ada perlu apa kalian mendatangi saya? Bung, malam ini bagaimanapun juga kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu pasti dilakukan, tapi kita harus menunggu sidang PPKI terlebih dahulu. Untuk kita menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang mereka janjikan. Kami tidak ingin mengancammu, Bung. Sekarang ada posisi di tangan kami. Kalau Bung tidak ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, kami para pemuda akan bertindak. Jadi kalian mengancamku, pantang bagiku untuk dipaksa menurut kalian. Kami tidak mengancammu. Kami hanya ingin menyelamatkan bangsa ini. Ini leherku, kau boleh memenggal kepalaku, kau bisa membunuhku, tapi jangan dikira aku dapat dipaksa untuk mengadakan pertumpahan darah yang sia-sia karena hendak menurut kemauan kalian sendiri. Sudah, hentikan perdebatan ini. Sebaiknya kalian muda mencari pemimpin lain yang mau mengikuti kehendak kalian. Baiklah jika itu mau Bung berdua. Kami tidak akan menanggung jika besok terjadi sesuatu apabila proklamasi belum diumumkan. Kami permisi. Pada malam harinya, yaitu pukul 24.00, para golongan muda melakukan rapat sendiri di Jalan Cikini nomor 71 yang dihadiri oleh Wikana, Yusuf Kunto, Dr. Muwadi, dan Singgih, dan ketuanya Khairul Saleh. Dengan hasilnya yaitu mengamankan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, pada pertemuan malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda pada malam hari ini yaitu bagaimana kita meyakinkan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Hatta dan Bung Karno? Apa alasannya? Alasannya agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang. Tapi kita asingkan kemana? Menurut saya, kita asingkan saja mereka ke Rengas Dengklok. Kenapa memilih tempat ini? Karena letak yang strategis dari perhitungan militer dan letaknya juga tidak jauh dari Jakarta. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Baiklah, putusan sudah bulat, yaitu mengasingkan Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Siap, baik Bung. Baik,
saya rasa rapat sudah cukup dan saya sudah ngantuk juga. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadako Singgi mendapatkan kepercayaan untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Selamat malam, Bu. Malam. Ada perlu apa malam-malam datang ke rumah saya? Kami ditugaskan untuk membawa Anda ke Rengas Dengklok untuk menjauhi dari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau saya menolak? Maaf, tidak bisa, Bung. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Anda harus ikut kami segera. Baiklah kalau begitu, tunggu sebentar. Ada apa, Pak? Kenapa ribut sekali? Para pemuda, Bu, mereka meminta kita untuk mengikuti mereka keluar kota. Bagaimana nih, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Kita ikuti saja kemauan mereka, Bu. Kemudian, Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur, dan juga Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Apa yang kalian hendaki? Kami tetap menginginkan kemerdekaan secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Kalian tidak bisa memaksa kehendak saya naka. Biarkan kami rapat dulu dalam sidang PPKI. Tidak bisa, Bung. Kami menolak. Itu sama saja kemerdekaan pemberian dari Jepang. Jadi kalian menantangku? Nah, kalian terlalu gegabah, naif. Tidak seperti itu, Bu. Untuk kali lagi, ini adalah kesempatan emas untuk kita. Perdebatan tidak menghasilkan kata sepakat. Sementara itu, hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya, ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin peta untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda mengantarkan saya untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami terima untuk itu? Saya akan menjamin proklamasi akan diumumkan besok 17 Agustus 1945. Bisakah Anda menjaminnya? Ya, saya akan menjamin dengan nyawa saya. Baiklah, saya akan mengantar Anda. Pada senja 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Ada perlu apa Anda kesini? Saya telah mendapat informasi kalau Jepang menyerah secara resmi. Situasi sekarang takut membaur. Jika situasinya seperti itu, kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus segera kembali ke Jakarta, Bu. Saya sudah menjamin kepada pemuda mengenai proklamasi. Jika demikian situasinya, kita harus membicarakan persiapan kemerdekaan secepatnya. Lalu di mana tempat untuk merumuskan proklamasi? Menurut saya, sebaiknya kita menuju rumah Laksamana Maeda. Beliau adalah teman baik saya dan beliau juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Oh iya, beliau juga termasuk salah seorang perwira tinggi Angkatan Laut dan keamanan di sana bisa terjamin. Tanpa berpikir terlalu lama, mereka berangkat menuju rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, Tuan. Malam. Ada apa tuan-tuan datang ke rumah saya? Apakah ada masalah serius? Maaf jika kami mengganggu istirahat Anda. Begini, Tuan. Bolehkah kita meminjam rumah Anda untuk merumuskan teks proklamasi? Baik, saya akan bantu saudara sekalian. Saudara dapat menggunakan ruang makan di lantai pertama dan saya sendiri akan menggunakan lantai atas. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkanlah para pemuda itu di depan untuk berjaga. Silakan tuan-tuan. Tempat di sini, tunggu kami. Siap, Bu. Baiklah, langsung kita mulai saja. Biarkan saya yang akan menulis. Bagaimana kalau proklamasi kita buat singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Muhammad, apakah Anda masih ingat yang terdapat pada Piagam Jakarta, yaitu pada pembahasan Undang-Undang 1945? Masih ingat, tapi tidak seluruhnya. Kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, itu akan yang menjadi kalimat pertamanya. Bung Hatta, ada yang ingin ditambahkan? Bagaimana kalau kalimat kedua dari proklamasi yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada saat itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 04.00 pagi. Lalu, ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apakah kalian semua setuju terhadap rumusan konsep ini? Jadi, kalau kita semangat naskah, bisa tangan saya. Sudah selesai, Bu, dan naskah ini akan bersifat otentik jika sudah ditandatangani. Baiklah, naskah proklamasi ini kita akan tanda tangani secara bersama-sama. Ya, seperti Declaration of Independence. Tapi ini Indonesia, Bu, bukan Amerika. Bagaimana kalau 2 orang saja, tapi atas nama bangsa Indonesia, yaitu Soekarno dan Bung Hatta? Kami semua setuju. Lalu di manakah tempat pelaksanaan proklamasi tersebut? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan, kemungkinan besar ada gangguan dari tentara Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya pada pukul 10 pagi? Setuju. Dia, tolong perbanyak teks tersebut dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, siap, Bu. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno yang didampingi oleh Bung Hatta, dihadiri oleh beberapa tokoh nasional. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo-tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat negara kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi, insya Allah. Semoga Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Supar Saputra, absen 6 sebagai Insinyur Soekarno. Saya Muhammad Rehan, absen 15 sebagai Muhammad Hatta. Saya Muhammad Bagus Aryo Biksana, absen 13 sebagai Sultan Syahrir. Saya Rifki Dias Alfasya, absen 27 sebagai Ahmad Subarjo. Saya Sabita Zahma Sudiono, absen 33 sebagai Singgi dan Sayuti Melik. Saya Lea Sasabila, absen 11 sebagai Khairul Saleh. Saya Kak Irnisa Berfizanirum dari absen 10 sebagai Fatmawati dan Bemdia. Saya Keila Nur, absen 9 sebagai Subeno. Saya Siti Romla Ulia Rahma, absen 32 sebagai Sukarni. Saya Alia Mulyana, absen 1 sebagai narator, Darwis, dan Laksamana Maeda. Saya Khairul Ramadan Yazara Mukti, absen 4 sebagai Wikanas. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.